Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti Stiorini dalam pelajaran ekonomi materi otoritas jasa keuangan. Adapun ruang lingkup materinya: A. Pengertian otoritas jasa keuangan. B. Latar belakang OJK. C. Tujuan pembentukan OJK. D. Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK. E. Fungsi dan wewenang OJK. F. Peran OJK dalam perlindungan konsumen. G. Hubungan OJK dengan lembaga keuangan lain. H. Peran dan pengaruh OJK di era digital. I. Tantangan dan upaya OJK di era digital. A. Pengertian otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang independen yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK bersifat independen, terpisah dari pemerintah dan Bank Indonesia, serta bertanggung jawab kepada DPR. Latar belakang berdirinya OJK adalah dibentuk karena satu, sektor keuangan semakin kompleks. Dua, banyak lembaga keuangan non-bank. Tiga, perlunya pengawasan terpadu. Empat, pengalaman krisis keuangan masa lalu. Lima, perlindungan konsumen jasa keuangan masih lemah. Tujuan utama menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan melindungi masyarakat. C. Tujuan pembentukan OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertujuan agar 1. Kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Sistem keuangan tumbuh berkelanjutan dan stabil. 3. Kepentingan konsumen dan masyarakat terlindungi. D. Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK. A. Sektor perbankan. OJK berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum, BPR, lingkup pengawasannya, perizinan pendirian bank, kesehatan bank, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan nasabah. Catatan penting, pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK sejak 2013. B. Pasar modal. OJK mengawasi bursa efek, perusahaan sekuritas, emiten, dan perusahaan publik, reksadana, investor, dan transaksi saham. Tujuannya mencegah insider trading, menjaga transparansi informasi, dan melindungi investor. C. Industri keuangan non-bank atau IKNB meliputi asuransi, dana pensiun, pegadaian, lembaga pembiayaan atau leasing, fintech, dan LKM, dan koperasi jasa keuangan tertentu. Ini sektor yang paling berkembang di era digital. E. Fungsi dan wewenang OJK. A. Fungsi OJK menyusun peraturan sektor jasa keuangan, melaksanakan pengawasan terintegrasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan melindungi konsumen. B. Wewenang OJK memberikan izin usaha, mencabut izin lembaga keuangan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, dan menjatuhkan sanksi administrasi. F. Peran OJK dalam perlindungan konsumen. OJK melindungi masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan, pengawasan produk keuangan, layanan pengaduan konsumen, dan penindakan terhadap praktek keuangan ilegal. Contoh, penutupan pinjol ilegal dan edukasi waspada investasi bodong. G. Hubungan OJK dengan lembaga keuangan lain. Lembaga Bank Indonesia perannya kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Lembaga OJK perannya pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Lembaga LPS perannya penjamin simpanan nasabah bank. Lembaga Kemenkyu perannya kebijakan fiskal, dan KSSK perannya koordinasi stabilitas sistem keuangan. Peran dan pengaruh OJK di era digital. Peran langsung meliputi mengatur fintech, memberi izin, melindungi konsumen, dan awasi keamanan. Peran tidak langsung meningkatkan kepercayaan, menjaga stabilitas, mendorong inovasi sehat, dan pengaruh OJK di era digital. Pengaruh OJK secara langsung: A. Pengaturan dan pengawasan fintech digital. B. Perlindungan konsumen digital. C. Peningkatan tata kelola lembaga keuangan digital. Pengaruh OJK secara tidak langsung: A. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap keuangan digital. B. Stabilitas sistem keuangan nasional. C. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan. D. Mendorong inovasi keuangan yang sehat. Tantangan dan upaya OJK di era digital. Tantangan adalah hambatan yang dihadapi OJK dalam menjalankan perannya, antara lain: 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat. Inovasi fintech sering berkembang lebih cepat dari regulasi, lebih cepat dari pengawasan. Tantangannya adalah regulasi
bisa tertinggal dari praktek di lapangan. 2. Maraknya kejahatan keuangan digital. Contoh, pinjol ilegal, penipuan investasi online, pencurian data pribadi. Tantangannya, melindungi konsumen di ruang digital yang sulit dikontrol. 3. Keamanan data dan privasi keuangan. Transaksi digital melibatkan data pribadi dan data keuangan sensitif. Tantangannya, mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Rendahnya literasi keuangan digital. Banyak masyarakat mudah tergiur iming-iming keuntungan besar, kurang memahami resiko produk digital. Tantangannya, edukasi harus menjangkau semua lapisan masyarakat. 5. Koordinasi antar lembaga. OJK perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kominfo, Kepolisian, Kementerian Keuangan. Tantangannya sinkronisasi kebijakan dan penegakan hukum. Supaya OJK menghadapi tantangan digital, OJK melakukan penguatan regulasi fintech, peningkatan pengawasan berbasis teknologi atau subtech, edukasi dan literasi digital, penegakan hukum terhadap keuangan ilegal, dan kerjasama lintas lembaga. Para OJK, kepercayaan publik meningkat, konsumen terlindungi, sistem keuangan lebih stabil, dan inklusi keuangan meningkat. Tantangan OJK, inovasi terlalu cepat, kejahatan digital, keamanan data, dan literasi rendah. Demikianlah pembahasan materi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe untuk mendukung perkembangan channel pembelajaran ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.